salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Apalagi anak-anak, saat ini, hari ini kita berada di Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam itu adalah hari yang paling baik, yaitu adalah hari Jumat. Nah, pertanyaan berikutnya, ada hari yang paling baik namanya hari Jumat. Ada bulan yang paling baik namanya bulan apa? Ramadan. Bulan Ramadan. Hari, kalau dalam satu tahun ada 12 bulan. Bulan yang paling mulia yaitu bulan Ramadan. Yaitu apa? Bulan 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, dalam satu minggu ada hari yang paling baik yaitu hari Jumat. Nah, sebaik-baiknya amalan yang kita lakukan pada hari Jumat, mulai dari malam Jumat sampai Jumat sore, yaitu salah satunya adalah membaca sholawat. Selain juga ada membaca surah Al-Kahfi, surah Yasin, tapi juga yang paling utama adalah membaca sholawat. Jauh-jauh Bapak Ibu guru kita, beliau ini memiliki ilmu, maka oleh Allah derajatnya ditinggikan. Kita memanggilnya ya Bapak Ibu guru, dan ini juga termasuk sebagai orang tua kita. Bahkan dalam syair As-Sawqi menyebutkan kadal muallim ayyakuna rasulah. Kedudukan seorang guru, kedudukan seorang pengajar ini seperti halnya, hampir nyaris mirip seperti seorang rasul. Yang kita peringati hari ini Nabi Muhammad SAW. Beliau selain Nabi juga Rasul. Anak-anak tahu perbedaan Nabi dan Rasul? Apa? Ada yang tahu? Nabi itu wahyunya adalah untuk dirinya sendiri, tapi kalau Rasul untuk orang banyak, untuk umatnya. Guru tadi diposisikan seperti ayyamuna rasulah, seperti hanya Rasul utusan, yang mana guru-guru kita ini diutus untuk memberikan ilmu pelajaran kepada kita, untuk mendidik akhlak, karakter, moral, adab kita. Ini adalah dari guru-guru kita. Seperti yang Rasulullah diutus, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka kalau kita tidak bertemu dengan Rasulullah, siapa yang diutus? Guru-guru kita inilah yang terdekat, yang memperbaiki akhlak kita, memperbaiki adab kita, memperbaiki keilmuan kita. Maka kita harus senantiasa menghormati guru-guru kita. Mau jadi apapun kamu nanti, apa jabatanmu nanti, siapapun kamu nanti, kalau bertemu dengan bapak ibu gurumu yang saat ini, maka itu tetap gurumu, karena tidak ada mantan guru. Kalau mantan pacar ada, ada mantan kekasih ada, mantanmu ada. Kalau guru tidak ada kata mantan, guru ya tetap guru kita. Nah, karena apa? Beliau inilah yang mengajari kita ilmu. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan apa? Beliau mengatakan, ana abdun liman 'allamani harfan wahidan. Saya ini adalah seorang hamba, seorang budak, seorang kawan
pun yang mengajari saya walaupun hanya satu huruf. Walaupun satu huruf. Nah, insya'a wa insya'a ataqo. Apabila dia ingin saya dijual dijadikan budak, silahkan. Nah, maka sedemikian pula kedudukan tingginya seorang guru karena salah satunya karena ilmu yang dimilikinya. Nah, maka kita harus takzim, hormat kepada guru kita. Yang kedua, anak-anak, sholawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita ikuti sunnah-sunnahnya, yang kita jadikan tauladan, dan juga kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Terlebih lagi saat ini kita berada di bulan mana ini anak? Bulan apa? September. Ya, bulan September. Kita ini memperingati bulan apa? Bulan Maulid Nabi. Itu dalam bulan Hijriah namanya bulan apa? Yang tahu angkat tangan. Silahkan maju, kasih hadiah. Bulan Maulid itu bulan apa? Dalam Hijriah, angkat tangan. 1, 2. Ada yang maju? 3. Berarti hadiahnya sesuai. Hai manusia, katakan hormati ibumu, katakan yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi adalah ridhonya, murka ilahi adalah murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Manusia, ya, lagi. Bilang manusia atau bukan? Manusia, maka hormati ibumu, hormati orang tuamu, hormati gurumu, karena sebab mereka lah kita berada di dunia. Karena sebab guru-guru kita lah kita mengetahui ilmu-ilmu pengetahuan, kita mengetahui yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Maka kalau Allah murka, orang tua kita murka, maka apa? Allah tidak akan murka. Guru-guru kita murka, tidak ridho kepada kita, maka ilmu kita tidak akan bermanfaat. Orang tua kita murka kepada kita, maka hidup kita tidak akan tenang, tidak akan selamat. Maka apa yang dicari? Carilah ridho orang tua, ridho guru-guru kita, maka hidupmu dan ilmumu akan selamat, akan bermanfaat, dan akan berkah dalam kehidupannya. Maka kalau kita sayang kepada kasihmu, maka kasihmu yang belum tentu menjadi pasanganmu saja kamu sayang, apalagi kepada orang tua kita, apalagi kepada guru-guru kita. Syaratnya supaya mereka sayang bagaimana? Harus dihormati. Dalam kain disebutkan bahwa ada satu syair, innal mu'allima wa tabiba ilahuma la yansohani bidahuma lang yukroma. Innal mu'allim, sesungguhnya guru, pengajar, pendidik, ustaz,
kiai, guru-guru kita, watobiba dan dokter, layan sohani, mereka tidak akan memberikan nasihat, tidak akan memberikan petunjuk ilmu kepada kita. Tidak humalan yukroma, apabila mereka tidak dihormati, mereka tidak dihargai. Seorang dokter, ada pasien periksa kepada dokter, itu tidak ada pasien kok ngeyel. Saya kalau tanya istri saya, ada pasien periksa kira-kira ngeyel ada nggak? Nggak ada, mesti nurut. Bapak ibu nanti obatnya diminum 3 hari, satu hari 3 kali, yang ini 2 kali. Enggak bu, ini masalah minum sekali aja. Oh tidak ada. Nah, nanti kalau dosis. Guru-guru pendidik juga sama. Kalau ingin mendapatkan ilmu dari mereka, kita hormati. Nah, sehingga apa? Kita akan mendapatkan ilmu keberkahan daripada guru-guru kita. Caranya supaya ilmu itu bisa masuk kepada diri kita, mendapatkan ilmu yang berkah, bagaimana? Menuntut ilmu itu caranya salah satunya harus dengan al-istima. Al-istima itu mendengarkan, sengaja untuk mendengarkan, bukan hanya asumtu. Asumtu itu sekedar diam, saya makan tapi orang berumaki. Maka kalau dalam belajar ini biasanya apa? Yang dibuka 1, yang ditutup 4. Yang ditutup 1, yang dibuka 4. Yang ditutup mulutnya, maka ada dayem. Yang dibuka apa? Matanya dibuka melihat bagaimana gurunya menyampaikan ilmu. Telinganya mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Kemudian pikirannya dibuka untuk menerima, mencerna ilmu-ilmu yang didapat. Hatinya dibuka supaya ilmunya dapat masuk ke dalam diri kita sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ini dalam menuntut ilmu as-sumtu, bukan hanya as-sukutu. Berikutnya as-sumtu, diam. Kemudian apa? Bukan hanya as-sukutu. Yang kedua, al-istima, sengaja untuk mendengarkan ini tadi, bukan hanya as-sukutu. Yang ketiga, al-hifdu, menghafalkan. Dihafalkan karena apa? Kadang-kadang kita itu lupa, maka ini bawa buku seperti ini ya ditulis. Tidak semua yang kita tulis kita baca. Tidak semua yang kita baca kita pahami. Tidak semua yang kita pahami kita mengerti. Tidak semua yang kita mengerti kita amalkan. Tidak semua yang kita amalkan itu benar. Tidak yang semua benar menurut kita benar menurut orang lain. Tidak semua yang benar menurut orang lain benar menurut Allah. Maka dimulai dari menulis. Ada pepatah mengatakan al-ilmu saydun wa kitabatu qayyuduhu. Ilmu itu seperti binatang buruan dan tulisan ini adalah talinya, pengikatnya. Kalau kita berburu, mencari ilmu, berburu binatang sudah dapat diikat supaya tidak lepas. Kita mencari ilmu supaya tidak lupa, supaya tidak lepas, diikat dengan tulisan, dengan kitabah. Sehingga sewaktu-waktu kita bisa mengulanginya lagi untuk dipelajari. Dan ini juga melatih untuk disiplin. Disiplin menulis, disiplin mendengarkan, disiplin mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Ini dalam peringatan Maulid Nabi 1446 kita meladani, mari kita meladani akhlak Rasulullah dengan berbuat baik kepada sesama.